Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus supaya lebih banyak lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala Sidang terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang biasa yang tidak terpelajar. Namun, saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama, sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian,
pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour itu? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada masa itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun, keterbatasan yang dimilikinya tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini, lahir gerakan Pentakosta dan karismatik yang ada hingga saat ini. Kini, ratusan juta orang di seluruh dunia diberdayakan Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta yang kedua yang dimulai dari Azusa Street. Dan sekarang ini, di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Melalui Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang-orang tua atau opa oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu, kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melanjutkan pekerjaan baik di dalam Tuhan dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa saja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Yang pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau kampus kita, sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita mulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat umat manusia. Yang kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, takut akan Tuhan, dan lain-lain. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Yang ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup seseorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati lewat kepandaian kita seperti bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, konten kreator, hiburan, bahkan dengan mengerjakan soal-soal matematika, dan lain sebagainya. Tentunya juga melalui pekerjaan kita sehari-hari. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga,
kita akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan GBI Home. Malam shalom. Shalom juga yang menikmati ibadah Zoom di rumah. Ya. Haleluya. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Saya mau semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih setiamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami dipersatukan Tuhan di dalam roh ya Bapa dan kebenaran-Mu Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan mulut kami boleh penuh dengan pujian. Hati kami Tuhan boleh bersuka di hadapan-Mu ya Yesus. Karena Engkau sumber sukacita kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tutup bungkus Tuhan, alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita mau rasakan jamaat Tuhan pada siang hari ini. Sebagai ucapan syukur kita naikkan pujian ini. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya Yesus. Yesus,
seruan hati kami di hadapan-Mu. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah Hanya bagi-Mu, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ajar di hidupku, jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami mau beri hormat, ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau segalanya bagiku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Allah yang ajaib bagi setiap kami Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Mari kita semua orang yang percaya sama-sama, yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom sekali lagi. Haleluya. Kita mau kasih salam dulu samping kanan depan belakang kita. Kita mau katakan Allah kita luar biasa, Allah kita dahsyat. Sebab Allah kita ajaib, amin. Mari kita mau katakan Allah kita ajaib. Haleluya. Sama-sama katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Kata-kata berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis
kanan sebelah kanan, kiri belakang, depannya katakan Yesus kita ajaib ya. Ajaib kau Tuhan. Yes. Tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yeah. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yang bisa melompat dua kala kita mau melompat bagi Dia. Hanya Kau Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Lompat tadi Dia ya. One, two, three, four. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Sorakan, haleluya. Tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Raja Mulia. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya merasa sukacita yang besar di tempat ini. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau berikan persembahan kita. Yang pertama kita mau berikan buat Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pada siang hari ini Tuhan, kami juga mau memberikan yang terbaik. Kami mau memberikan persembahan kami Tuhan yang pertama ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati tangan-tangan umat-Mu di tempat ini Tuhan, berlipat-lipat kali ganda ya Bapa, memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah persembahan kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi
kami Tuhan. Biar itu menjadi kesenangan-Mu Tuhan. Amin. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Engkau yang beracara sebebas-bebasnya Roh Kudus. Biarlah Tuhan apa yang Engkau mau katakan, Engkau sampaikan Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap firman yang keluar tidak akan kembali dan sia-sia. Kami percaya itu akan tertanam dalam hati kami, bertumbuh bahkan berbuah dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Engkau mau Engkau sampaikan di tengah-tengah kami, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang ada. Biarlah hanya perkataan isi hati firman-Mu yang tertuang di dalam hari ini Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan. Biar itu menjadi kesaksian buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi murid-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan membuka hati kami Tuhan. Biar kami bisa melakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk imam-imam pemuji yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom yang di bawah dan juga yang ada di ibadah online. Shalom semuanya. Oke, pada hari ini saya mungkin lebih ke sharing ya Bapak dan Ibu. Mungkin bukan untuk menggurui tapi untuk berbagi supaya firman Tuhan itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Oke, boleh tolong multimedia slide-nya. Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang suatu topik yang sebenarnya ini hits banget sih. Kalau disingkat tuh OVT ya. Siapa yang nggak tahu sih kayaknya, apalagi zaman-zaman sekarang ya. Yang disebut dengan overthinking. Boleh diklik sekali? Ya. Nah, seringkali ini mungkin bukan hanya sekedar kata-kata, tapi itu memang terjadi ya dalam hidup kita. Berapa banyak kita yang kalau misalnya sakit sedikit, misalnya aduh sakit kepala nih, ChatGPT dulu deh. ChatGPT apa ya, saya mengalami sakit kepala, tiba-tiba muncul kanker otak. 2, mungkin Anda mengalami penyumbatan pembuluh darah. 3, wah stroke ya, mungkin hal-hal yang mengerikan. Waktu kita membaca itu akhirnya kita jadi kayak kita berpikiran kayak jangan-jangan saya mesti ke dokter nih, saya mesti general check up nih. Jadi itu salah satunya ada teman saya. Jadi waktu itu ada pemeriksaan gratis ceritanya. Terus dicek ternyata dia katanya kolesterolnya tinggi. Akhirnya dia gak bisa tidur, dia mikirin kok bisa ya kolesterol tinggi. Akhirnya dia datanglah ke dokter. Sampai dia ke dokter internis Bapak dan Ibu ya. Gara-gara cuma pemeriksaan sekali itu doang sebenarnya. Dia udah browsing ke ChatGPT, katanya bisa macam-macam nih komplikasinya. Lalu dia pergi lah ke dokter internis. Sampai dokter internis saya bilang, enggak, kamu gak apa-apa, kamu cuma kena asam lambung, katanya gitu. Nah jadi sebenarnya kadang-kadang pemikiran kita yang berlebihan atau overthinking ini nih yang berbahaya justru. Oke, boleh diklik sekali lagi. Nah kita lihat dulu apa sih definisi dari overthinking. Oke, overthinking adalah kondisi ketika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu secara berlebihan hingga pikiran tersebut menjadi berputar-putar tanpa solusi yang jelas. Ini bisa berupa kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan atas masa lalu, atau analisis berlebihan terhadap situasi yang sehari-hari. Singkatnya mungkin overthinking ini adalah berpikir melebihi dari apa yang seharusnya kita pikirkan. Berapa kali kita kalau misalnya yang gampang gini, ibu-ibu berapa kali tadi udah kunci pintu belum ya? Udah matiin kompor belum ya? Setiap keluar rumah gitu, soalnya itu kejadian ya. Nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga. Ya, pas keluar rumah udah jalan, tadi udah kunci pintu belum ya? Coba cek dulu kompor udah dimatiin belum? Nah itu salah satu sebenarnya contoh dari overthinking ya. Kadang-kadang
overthinking ini kalau pengalaman saya sih ya, biasanya tuh kalau saya kebangun di tengah malam, tiba-tiba jam 2 gitu, tiba-tiba entah kenapa tiba-tiba segala sesuatu jadi dipikirkan berlebihan. Saya juga nggak tahu sih ada apa di jam tersebut ya, gitu. Jadi kalau kebangun kayak langsung segala sesuatu dipikirkan secara berlebihan. Nah, sebenarnya kenapa sih kita jangan sampai overthinking? Karena overthinking ini nanti membawa dampak yang lebih parah lagi seperti anxiety atau kayak gak bisa tenang ya, gak bisa tenang. Terus ada orang juga yang menjadi insomnia, gak bisa tidur gara-gara overthinking. Ada juga orang yang mengalami masalah kejiwaan terutama ya karena overthinking. Dan ternyata di Alkitab pun ada hamba Tuhan yang mengalami overthinking. Yuk selanjutnya. Kisah Elia yang putus asa di padang gurun. Mungkin kalau kita tahu kisah tentang Elia ini nabi yang hebat. Siapa yang gak tahu Elia, bahkan sampai akhirnya pun dia tidak meninggal, tapi dibawa Tuhan langsung ke surga. Tapi ternyata Elia ini pernah mengalami overthinking. Jadi waktu itu Elia dikejar-kejar oleh ratu yang jahat, Isabel. Lalu Elia diancam, kamu coba aja lari, nanti saya akan bunuh kamu. Akhirnya Elia ngumpet sebenarnya di padang gurun, lalu ketika ngumpet itu ternyata dia mengalami overthinking. Kita tahu dari mana? Boleh diklik sekali lagi. Ini kisahnya ada di 1 Raja-Raja 19. Nanti Bapak Ibu di rumah mungkin kalau mau baca cerita lengkapnya bisa baca di situ. Nah di sini padahal itu kejadiannya itu setelah Nabi Elia menang mengalami kemenangan melawan Nabi Baal. Tapi dia lari di padang gurun karena takut akan ancaman Isabel, lalu dia berkata, cukuplah itu ya Tuhan, ambillah nyawaku. Karena overthinking, karena pemikiran yang berlebihan, dia jadi gak fokus sama tujuannya. Padahal kan dia baru aja menang nih. Harusnya kan kita kalau misalnya baru menang mengalami masalah, kita harusnya berapi-api dong ya, bisa bersyukur, kita bisa lebih semangat lagi. Tapi malah habis menang dia diancam, dia malah mengalami ketakutan karena dia overthinking. Nah kalau kita lihat ternyata overthinking itu bisa sampai membuat kita ingin mengakhiri hidup. Kayak orang yang depresi, berapa banyak ya orang yang depresi, kalau kita lihat di berita banyak nih artis terutama artis-artis Korea ya gitu. Padahal kelihatannya hebat, ternyata meninggalnya karena overdosis narkoba, meninggalnya karena bunuh diri. Ya itu salah satunya karena overthinking. Sekarang next kita akan lihat. Ada penyakit ya, ini penyakit di dalam kedokteran nih, meskipun saya bukan dokter ya. Oke, ada penyakit yang bernama psikosomatis. Apa itu? Jadi kondisi yang menyebabkan rasa sakit dan masalah pada fungsi tubuh, padahal sebenarnya tidak ada kelainan sama sekali saat pemeriksaan. Nah, jadi di sini saya akan membawa sebuah kisah ya. Jadi waktu itu ada seseorang yang bekerja di tempat penyimpanan anggur. Nah, anggur itu harus tetap dingin. Jadi dibawanya itu dibawa dalam sebuah cold storage ya, tempat penyimpanan yang dingin. Suhunya mungkin sangat rendah, mungkin bisa sampai minus gitu ya. Nah, singkat cerita, seorang ini dia bekerja di situ dan dia terjebak di dalam cold storage. Ya, jadi kontainer berpendingin yang suhunya bisa sampai minus. Nah, dia terjebak di dalam situ dan dia terkunci, dia nggak bisa keluar. Nah, lalu singkat cerita akhirnya dia coba gedor-gedor, gak ada yang menjawab dan dia terjebak di dalam tempat itu. Akhirnya dia meninggal. Dan dia meninggalkan catatan, jadi dia masih sempat nih, oh saya mulai kedinginan, saya mulai tidak bisa menggerakkan kaki saya, terus saya mulai tidak bisa berbicara dan seterusnya, dia ada catatannya. Lalu besok paginya barulah teman-temannya menemukan kalau orang ini sudah meninggal, tidak bernyawa lagi. Nah mereka baca catatannya, tapi setelah diselidiki ternyata cold storage itu tidak ada anggurnya, dan tidak dinyalakan. Jadi harusnya
suhunya tidak akan sampai minus. Nah, tapi kenapa orang ini meninggal, dan meninggalnya karena hipotermia, yaitu dia kedinginan ya, pokoknya sampai dia beku lah gitu ya. Nah, semua pada bingung kan, ternyata itu disimpulkan dia mengalami psikosomatis. Jadi dia percaya kalau tempat itu dingin banget, di minus sampai minus gitu. Dia percaya itu, karena dia percaya tubuhnya pun bereaksi hal yang sama. Akhirnya ya udah gitu, berarti dia sampai meninggal nih karena cuma gara-gara pikiran. Jadi pikiran kita ini adalah medan pertempuran yang sangat berbahaya. Kalau kita bisa membuat pikiran kita menjadi baik, berarti akan membawa kebaikan buat kita. Tapi kalau pikiran kita kayak yang orang tadi, coba kalau kita balik ya, kalau misalnya orang tadi berpikir, oh ini tuh nggak dingin, saya nggak dingin, saya akan segera diselamatkan. Mungkin hasilnya akan berbeda. Tapi karena dia percaya, oh ruangan ini sangat dingin sampai minus, berarti kaki saya nih kaku nih, nggak bisa digerakin, mulut saya udah nggak bisa, saya akan meninggal karena kedinginan. Karena dia percaya itu, dia menjadi meninggal karena hal tersebut. Oke, sekarang kita lihat apa saja sih dampak dari overthinking. Next. Yang pertama, itu akan menumpulkan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita mulai overthinking, mulai kita berlebihan dalam pemikiran, kita akan merasa, oh masalah kita itu sangat besar. Bahkan Tuhan kayaknya nggak bisa nyelesain masalah kita. Kita akan berfokus pada masalah kita. Kita akan berpikir, oh misalnya saya sakit nih gitu. Kayaknya saya sakit yang udah parah banget nih. Saya harus ke dokter segera, ada apa ini? Kita akan berpikir kayak gitu, kita nggak lagi fokus ke Tuhan. Jadi kita akan menumpulkan iman kita kepada Tuhan. Padahal ketika kita bawa masalah kita ke Tuhan, Tuhan mampu nggak untuk menyelesaikan? Mampu, tapi karena kita terlalu berpikir secara berlebihan terhadap suatu masalah, kita akan fokus ke masalah itu, bahkan kita sudah berpikir ke depan kayak oh ini nggak akan terjadi baik nih, ini pasti akan buruk. Kita akan berpikir seperti itu, maka kita tidak memunculkan iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan menumpulkan rasa syukur. Nah, seperti tadi ya Elia di padang gurun. Harusnya kalau Elia abis menang, harusnya dia ngapain? Harusnya dia ngapain saudara-saudara? Mengucap syukur ya kan? Oh terima kasih Tuhan sudah memberikan kemenangan. Tapi Elia berfokus pada ancaman Isabel. Ya dia berfokus, oh ancaman ini saya pasti akan mati nih. Saya akan dibunuh Isabel. Makanya dia lupa untuk bersyukur. Demikian juga kita, seringkali pemikiran-pemikiran kita membuat kita lupa bersyukur. Pemikiran kita, ini kenapa sih saya nggak punya duit sekarang saya nggak punya duit, wah saya besok mau makan apa, saya nggak tahu deh besok saya harus makan apa. Padahal misalnya tetangganya besokannya ngasih makanan gitu, emang nggak butuh, besoknya nggak butuh uang karena bisa dikasih, kan sebenarnya bisa seperti itu. Tapi kita lupa, kita fokusnya sama kita nggak punya duit nih sekarang, padahal Tuhan punya beribu cara untuk memberikan kepada kita. Yang ketiga, khawatir dan takut. Nah ini juga berbahaya karena khawatir dan takut itu di dalam diri kita. Ketika kita khawatir, ketika kita takut, kita akan dipenuhi emosi yang negatif. Sehingga fokus kita hanya masalah itu. Sehingga nantinya ujung-ujungnya kita bisa terkena masalah kejiwaan ya. Berapa banyak orang yang depresi yang harus pergi ke psikiater, ke psikolog. Kenapa? Karena overthinking, karena pemikirannya terlalu berlebihan terhadap segala sesuatu. Dia lupa kalau sebenarnya apa yang kita hadapi, apa yang kita harus jalani itu semua ada dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kalau kita fokusnya sama pemikiran kita sendiri, bahkan kita memikirkan segala sesuatu secara berlebihan, kita akan menjadi khawatir, kita akan menjadi takut, kita akan menjadi tidak bisa hidup tenang. Dan juga mungkin kita dipenuhi dengan mungkin orang yang kenal dengan istilah paranoid ya. Paranoid, mau gerak dikit, ntar saya disadap nih handphone saya, nanti saya mau masukin
PIN M-Banking, jangan nanti saya dihack lagi, mau posting sosial media, jangan nanti saya akan dibuat untuk penipuan dan sebagainya. Nah, karena kita overthinking, itu akan membawa kita menjadi khawatir dan takut. Selanjutnya yang keempat, dampak dari overthinking sudah pasti sulit mendengar suara Tuhan. Kenapa? Tuhan bisa berbicara pada kita, tapi kitanya yang budek, gak bisa denger. Karena pemikiran kita sudah dipenuhi dengan pemikiran kita sendiri. Kita gak bisa hidup tenang ya kan, kita khawatir, takut, kita fokus hanya dengan masalah kita. Kayak contohnya kayak gini, misalnya, saya punya masalah keuangan, saya punya hutang banyak, wah besok nih debt collector pasti datang nih ke rumah saya nggak tahu deh, saya mesti ngumpet di mana ya, kayaknya saya mesti ganti nomor HP, saya harus ngapain dan segala macam. Kita nggak bisa tenang. Gimana kita mau berdoa kalau kita aja udah mikirnya nggak bisa tenang gitu. Jadi udah pasti tidak bisa mendengar suara Tuhan. Jadi 4 dampak ini yang terjadi ketika kita overthinking, memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Yang pertama, menumpulkan iman kepada Tuhan, menumpulkan rasa syukur kita menjadi khawatir dan takut, dan kita menjadi sulit mendengar suara Tuhan. Lalu setelah kita lihat dampaknya, ternyata overthinking itu enggak simple ya, tidak semudah yang biasa kan coach bilang ya, overthinking gitu ya, enggak sesimpel itu, ternyata bisa mengganggu mental kita, bahkan kerohanian kita. Lalu bagaimana untuk mengatasinya? Jadi di sini mungkin ya kita, iya sih benar kita sering overthinking, kita juga sadar dampaknya sangat buruk buat kita. Tapi ya gimana? Ini kan tiba-tiba otak bekerja sendiri nih, overthinking ya kan. Udah mikir-mikir yang jelek-jelek aja nih gitu. Nah yang pertama, perbanyak masuk hadirat Tuhan dan kenakan pikiran Kristus. Satu-satunya cara adalah hadirat Tuhan. Ketika kita mulai dipenuhi rasa ketakutan, pemikiran yang enggak-enggak nih ya, misalnya kayak tadi sakit, tiba-tiba batuk, wah jangan-jangan saya kena kanker paru-paru. Jangan dulu berpikir kayak gitu ya, tapi kita masuk hadirat Tuhan, bawa dalam pujian penyembahan, kita masuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, itu akan menjadi kekuatan kita. Amin. Nah, di sini ada ayat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ketika pemikiran-pemikiran yang buruk itu mulai menguasai kita, segera kita lawan dengan firman Tuhan. Segera kita lawan dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sekarang kan udah banyak ya Spotify, YouTube. Kita putar aja lagu-lagu rohani. Kita nyanyikan lagu-lagu rohani masuk dalam hadirat Tuhan. Supaya jangan pikiran-pikiran yang negatif itu muncul di dalam pemikiran kita. Dan kita gunakan pikiran Kristus. Apa sih pikiran Kristus? Semua yang baik, semua yang disebut kebajikan, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Berarti jangan pikirkan yang buruk, pikirkan yang baik. Amin, saudara. Yang kedua, kita harus tenang dan jangan impulsif. Ya, berapa banyak kita terlalu dikuasai oleh emosi sehingga kita menjadi impulsif. Ya, dan kadang-kadang kita menjadi berpikir yang aneh-aneh. Kenapa? Karena kita lagi dikuasai emosi yang negatif. Gitu. Seperti di dalam Yesaya 30 ayat 15. Firman Tuhan berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tapi kamu enggan. Tapi saya percaya di sini semua kita mau tinggal tenang dan percaya, amin. Kita harus tenang dan jangan impulsif. Ketika emosi negatif menguasai kita, ketika kita mulai berpikir yang enggak-enggak, contohnya kayak misalnya ada seseorang yang berkata misalnya yang kurang baik, kita langsung berpikir, oh orang ini jahat,
dia bertujuan untuk menjatuhkan saya. Jangan langsung cepat-cepat berpikir kayak gitu. Mungkin kita jadi overthinking karena kita lagi dikuasai emosi negatif. Karena itu kalau kita dengar sesuatu, ingat kita harus tenang dulu. Jadi tenang, baru kita berpikir. Pasti berbeda pemikiran kita dibandingkan ketika kita lagi marah, kita lagi kesal, dibandingkan ketika kita tenang. Maka itu kita harus tenang dan jangan impulsif. Lalu yang ketiga. Yang ketiga cara kita mengatasi overthinking adalah miliki komunitas yang sehat. Ya, seperti di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang suka gosipin orang lain, orang-orang yang suka berpikiran negatif ya, belum apa-apa, kayaknya dia hari ini gak nyapa saya deh. Tahu nggak dia tuh kayaknya karena dia nggak nyapa saya, dia pasti lagi ngomongin saya nih gitu. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang kayak gitu, pasti kita juga akan terbawa pemikiran kita, ya kan? Nah makanya kita harus memiliki komunitas yang sehat. Jangan kita bergaul dengan, bukan berarti gini ya, oke, kamu suka ngomongin orang, saya musuhan ya sama kamu, ya nggak kayak gitu juga sih. Tapi ya kita bisa atur jarak ya, mungkin kalau tadi levelnya bestie, sekarang levelnya temen aja. Ya itu dia, berarti ada 3 cara dalam mengatasi overthinking. Yang pertama adalah perbanyak masuk hadirat Tuhan dan kenakan pikiran Kristus. Yang kedua, tenang dan jangan impulsif. Yang ketiga, milikilah komunitas yang sehat. Amin. Siapa yang mau boleh lambaikan tangannya? Baik, untuk kesimpulan hari ini, mungkin saya nggak akan terlalu panjang untuk hari ini sharingnya. Overthinking membuat banyak hal buruk yang dapat menimpa kita, terutama menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu, marilah kita kenakan pikiran Kristus dalam hidup kita, supaya kita makin melekat dengannya dan hidup sesuai kehendak-Nya. Jadi ketika pemikiran-pemikiran yang negatif, pemikiran-pemikiran yang buruk itu akan muncul di dalam pikiran kita, mari kita segera masuk hadirat Tuhan. Perbanyak mendengar lagu-lagu rohani, perbanyak renungan kita kepada Tuhan, baca firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kita punya senjata. Ketika pemikiran buruk, pemikiran negatif itu hadir, kita lawan dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita baca ayat yang di sini. Kelihatan gak ya saudara? Oke, kita baca Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Mulai sekarang kita pikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan yang baik. Ketika kita mengalami hal-hal buruk, jangan buru-buru cari ChatGPT, jangan buru-buru tanya ke teman. Tapi pertama kali kita bawa di hadirat Tuhan. Andalkan Tuhan di setiap pergumulan kita, di setiap masalah kita. Biar pikiran kita, perasaan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kita mau mengiring Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik pada Tuhan. Kita mau katakan kau pikiran kita, perasaan kita. Kita mau perasaan pikiran yang Kristus itu turun dalam hidup kita. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
Berapa banyak dari kita yang sering mengalami pikiran-pikiran yang buruk, terjebak dalam overthinking, hal-hal yang seharusnya tidak kita pikirkan. Itu yang kita pikirkan. Berapa kali kita berusaha untuk lepas, tapi itu sakit, tapi itu gak bisa. Saat ini Tuhan mau melepaskan kita semua dari pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang menjebak kita, menghancurkan kita. Tapi Tuhan minta sikap hati kita yang benar. Tuhan mau kita buka hati kita untuk Dia menjamah setiap kita. Mari yang mau angkat tangan kita. Biar waktu ini menjadi waktunya Tuhan menjamah setiap kita. Mari buka hati kita. Naikkan penyembahan kita pada Tuhan. Minta pada Tuhan. Tuhan, aku mau dipulihkan. Tuhan, aku mau diubahkan. Aku mau punya pikiran seperti Engkau. Ya Roba Syaro, bara Syaro, ya Roba Syaro, ya Roba. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering berpikiran yang tidak baik, berpikiran yang jahat. Ampuni kami Tuhan. Ya Roba Syaro, ya Roba Syaro, ini waktumu Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah setiap hamba-hambamu, setiap anak-anakmu Tuhan Yesus. Engkau menjamah, Engkau memulihkan pemikiran kami Tuhan. Biar pikiranmu, kehendakmu terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Biar kami tidak gunakan pikiran kami sendiri lagi. Kami mau fokus mengandalkan Engkau. Pikiran-Mu Tuhan terjadi di dalam pikiran kami. Sehingga kami Tuhan tidak terjebak di dalam overthinking, tidak terjebak di dalam pemikiran yang negatif. Tapi kami bisa fokus kepada Engkau. Kami bisa pertajam iman kami kepadamu Tuhan. Kami bisa mempertajam rasa syukur kami Tuhan. Kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Kami tidak hidup dalam ketakutan. Dan kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir. Engkau mampu mengubahkan dan menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada setiap kami. Dan kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau yang materaikan setiap firman yang Engkau berikan Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami, dalam kami melangkah hidup yang lebih baik lagi untuk mempermuliakan nama-Mu. Engkau berkati Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang pulihkan setiap keadaannya Tuhan Yesus. Setiap hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif Tuhan Engkau halau Tuhan Yesus. Dan Engkau gantikan dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Deborah Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hari ini kami menerima Tuhan firman-Mu, kami menerima janji-Mu Tuhan. Kami akan terbebas Tuhan dari overthinking yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Ia telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kami menerimanya Tuhan, dan saat ini Tuhan kami percaya Tuhan tidak ada sesuatu hal yang sia-sia Tuhan. Kami bertahu Tuhan, kami menerima janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Deborah Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang melimpahkan kembali kekuatan, sukacita,
damai sejahtera dalam kehidupannya. Tambahkan pengurapan, pewahyuan yang baru Tuhan hari demi hari Tuhan. Berkati pelayanannya, keluarganya, rumah tangganya, bahkan segala sesuatu yang dikerjakannya. Engkau yang membuat menjadi berhasil dan beruntung. Dan apa yang sedang didoakan Tuhan, Engkau jawab dan Engkau nyatakan dengan jelas dalam kehidupannya Tuhan. Dan biarlah setiap benih firman yang ditabur pada hari ini Tuhan juga kembali menjadi buah yang berlipat kali ganda dalam kehidupannya beserta dengan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala pembina kami Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko, Gembala CK4 Mental Wear Kauntu, dan semua gembala rayon, gembala cabang khusus, serta gembala-gembala kul. Tuhan Kau yang urapi dan berkati semuanya. Kami juga berdoa khusus untuk gembala kami Tuhan, Bapak Immanuel beserta dengan keluarga, wakil gembala kami Tuhan, Pak Wisnu beserta dengan keluarga, dan seluruh tim KOR dan semua pelayanan beserta dengan keluarga. Tuhan Yesus, Engkau yang urapi, berkati berlimpah, sehat dan panjang umur, dan selalu berhasil dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami beserta seluruh jajaran kementerian yang ada. Berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, baik tua maupun yang muda. Semua boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik sebelum Engkau datang. Kami berdoa untuk pemilik gedung gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati dengan berlimpah, sehat, kuat, dan panjang umur. Dan kami juga berdoa untuk setiap lingkungan gereja kami di tempat ini, RW 17 Ruko 1000. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pengurus, memberikan keamanan dan kerukunan serta damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang mengambil bagian pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pakai dan urapi lebih lagi Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, yang datang onsite maupun online Tuhan. Seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang sembuhkan mereka yang sakit, Engkau menguatkan mereka yang lemah, menghibur yang susah, bukakan jalan bagi yang mereka mengalami jalan buntu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau telah mengabulkan setiap doa kami. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang daripada hamba-Mu. Mari kita arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan berikan kau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajahnya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah finansialmu, diberkatilah semua aspek kehidupanmu. Di dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Putranya Tunggal kita, dan penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ibadah telah selesai. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.